kita, Bapak Ibu, Mas Kakak, Pak Cika, yang terkasih dalam Dharma, terimalah salam kasih dan Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Satya Ami Taupo. Pada malam hari yang berbahagia ini, kami diminta untuk mengisi ya, pas minggu sore ini ada kerja bakti ya, setiap minggu di Biara Kedawarman Padang. Malam ini melalui Zoom, kami coba untuk berbincang menyampaikan ya Dhamma kebenaran ini mengenai Tahun Imlek ya, atau Xinjiang yang kita ada pada tahun ini, tahun 2022. Pertama-tama mari kita selalu memanjatkan puja penghormatan tentunya pada Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha Bodhisattva, serta para makhluk suci pelindung Dharma, karena atas pancaran serta sinar cinta kasihnya semua serta cinta kasihnya serta didukung oleh kebajikan kita lakukan hingga pada saat ini, sore hari ini kita semua senantiasa di dalam keadaan sehat tentunya, umur panjang, memperoleh kemakmuran, kesejahteraan, tercapai apa yang diinginkan dan tentunya kebahagiaan salah satunya. Di sini di dunia ini orang harus berlatih dengan cermat ya, untuk menyempurnakan kebajikan moral. Karena kebajikan moral bila dikembangkan dengan baik akan mengantarkan semua keberhasilan ke dalam genggaman. Pada kata 608. Nah, Bapak Ibu, asal muasal tentunya diawalinya perayaan Imlek ini adalah dalam rangka menyambut perayaan musim semi tentunya ya. Di Tiongkok, di sana terdapat 4 musim. Kalau kita di Indonesia paling 2 musim saja lah ya, hujan panas ini musim dingin itu pun daerah dingin. Nah, terdapat di Tiongkok itu di sana terdapat 4 musim ya, yang rutin setiap tahunnya dialami. Jadi keempat musim tersebut adalah yang musim semi tentunya, musim semi yang diartikan, yang diibaratkan bagaikan manusia yang baru saja lahir. Ya. Kedua, ada musim panas, ya, diibaratkan dengan manusia yang telah memasuki usia dewasa, yang sudah bisa mandiri. Yang ketiga, musim gugur, ya, rontok, diumpamakan dengan manusia yang telah memasuki usia lanjut. Terus yang terakhir, musim dingin. Dingin digambarkan dengan kematian ya, dingin itu kita digambarkan dengan kematian yang sudah diambang pintu. Jadi keempat macam dari pengibaratkan musim ini sangatlah identik dengan kehidupan manusia yang sesungguhnya. Kita setelah mengalami kelahiran, kedewasaan, ketuaan, maka kematian pun akan segera dijalani. Dan tidak satupun yang namanya makhluk hidup akan bisa terbebas dari proses ini. Seperti pengarang Siddhartha, ya, dikurung dari istana, dia ingin keluar, ya, melihat, ya, rakyatnya bagaimana keadaannya. Akhirnya dia melihat nampak peristiwa, ya, yang Siddhartha, yaitu melihat orang tua, orang sakit, orang mati, dari orang tertapa. Itulah menyadarkan beliau. Nah, ini lambang dari hidup. Jadi berdasarkan pada realitaan inilah, maka sudah seyogianya perayaan Imlek ini disambut dengan penuh kesederhanaan dan serta diiringi dengan penyemayan atau penimbunan bibit-bibit kebajikan. Mengapa, Bapak Ibu? Karena logikanya dengan bertambahnya waktu, maka otomatis pula usia pun ikut bertambah. Dan dengan bertambahnya
usia, maka secara tidak langsung maka kontrak atau kehidupan kita di alam manusia ini akan semakin berkurang. Jika dikorelasikan dengan konsep ajaran Buddha Sakyamuni, maka di sana ditegaskan bahwa setelah kita mengalami kematian, maka yang bisa dibawa serta hanyalah satu, yaitu karma kita, perbuatan kita semasa hidup. Jadi perbuatan yang telah diperbuat dalam hal ini, mana yang lebih dominan? Jika perbuatan baik, maka kita akan dilahirkan lagi di alam sugati atau alam kebahagiaan, ya. Dan jika sebaliknya yang diperbuat tidak baik, maka alam sugati penderitaanlah yang akan dialami. Dan hanya makhluk yang telah mencapai kesucian atau kesempurnaanlah yang akan terbebaskan dari proses samsara, kelahiran, dan kematian ini. Adapun contoh-contoh dari makhluk-makhluk yang dialami, yang mendiami alam sugati, bahagia adalah manusia, dewa, Brahma. Sedangkan alam sugati derita adalah neraka, binatang, setan, dan jin raksasa. Selanjutnya, dan selanjutnya. Walaupun perayaan Imlek tidak ada, ada yang dikatakan tidak ada hubungannya dengan agama Buddha. Ada bilang ada juga ada hubungan dengan agama Buddha. Tapi itu tidak ada salahnya jika dirayakan. Ya, tetap kita tinggal merayakan menyambut Tahun Imlek ini. Itu hari Uposatha, ya. Mari kita melatih diri. Asalkan tidak sampai menebalkan atau meningkatkan kilesa-kilesa kekotoran batin, misalnya diisi dengan aneka ragam acara yang sifatnya pesta-pestaan, hura-huraan, atau gebiar-gebiaran yang arahnya ke arah negatif. Misalnya sincap berpesta pora, main judi, atau mabuk-mabukan, minum-minuman memabukkan, atau bisa terkena narkoba, itu. Agar perayaan Imlek ini bisa terarah dengan baik dan tidak mengurangi maknanya, maka rayakanlah Imlek ini dengan diiringi oleh satu, kewaspadaan, kemawas dirian. Nah, tahun ini tahun bangsa kita mengalami begitu ekonominya, begitu susah payah mengalami corona selama 2 tahun ini, itu kita pantas merayakan dengan kesederhanaan, ya. Jadi pertama kita harus kewaspadaan dan kemawasdirian. Buddha Sakyamuni menyabdakan mereka yang terlatih baik dalam dasar-dasar kesadaran, berbahagia di dalam faktor-faktor pencerahan dengan pengetahuan dharma kebenaran dan pandangan terang yang tajam. Mereka hidup di dalam kota dharma kebenaran. Di situasi dan kondisi yang serba krisis ini, ketika oleh bangsa kita, seluruh dunia, termasuk Indonesia, kurang 2 tahun ini, hampir 2 tahun setengah, rasanya sungguh ironis sekali jika kita masih mau bertindak yang sifatnya semata-mata adalah hura-hura, dan tidak tentu timbanya. Hendaknya kita bisa mengekang diri dan menyadari keadaan sesungguhnya yang sedang berlangsung. Tidak bijaksana jika di antara orang-orang yang tidak berkecukupan, kita masih juga berpenampilan yang over baik dari segi sandang maupun pangan. Yang mana bisa menimbulkan kesenjangan sosial atau berdampak negatif bagi orang-orang lain. Dalam hal ini tampillah yang seadanya atau kesederhanaan, Mungkin adanya kemampuan atau kemauan yang bisa prihatin atas penderitaan dan kekurangan orang-orang lain adalah salah satu dari sifat yang mulia yang bisa sesungguhnya Buddha Sakyamuni menyabdakan suka panasa ujaya, suka punasa ujaya. Artinya penimbunan kebaikan akan memberikan kebahagiaan. Di samping itu, janganlah
yang hanya dikarenakan orang oleh kegembiraan yang meluap-luap, kita sampai terlena, sehingga akhirnya terjadilah mabuk-mabukan atau berpesta pora dengan bisa saja terjadi dengan obat-obat terlarang. Itu harus kita jaga. Apabila dalam pengembaraan seorang tidak menjumpai sahabat yang lebih baik atau sebanding kebajikannya dengan dirinya, dia hendaknya mengembara seorang diri. Ya. Tidak ada persahabatan dengan orang sesat. Balawaga 561. Yang dimaksud dengan orang sesat kalau hal ini adalah orang-orang yang tidak berkemauan membedakan mana yang pantas dilaksanakan dan mana yang seharusnya dihindari, serta senang suka melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Itu kewaspadaan dan kewaspadaan. Terus B, A tadi B penuh rasa bakti, ya. Nah, penuh rasa bakti artinya apa? Buddha Sakyamuni bersabda, Brahmati Mata Pitaro. Ayah dan ibu adalah Brahma, makhluk yang luhur. Berkenaan dengan sabda Buddha Sakyamuni ini bisa disimpulkan bahwa kedua orang tua kita adalah ladang atau tempat terbaik untuk menyemai dan menanam bibit kebajikan. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini, hendaknya kita tidak bisa menerapkannya dan tidak melepaskan peluang ini dalam bentuk yang nyata. Gimana caranya? Caranya yaitu dengan bernamaskara, berlutut dan bersujud 3 kali di hadapan ya orang tua kita. Ya, sebelum mengucapkan Sin Sun Pyong Hik yang Hok yang Siu, nah ya Wansu Dui. Nah, dan dicengkang sebelum kita memberi hormat orang tua dan bernamaskara 3 kali. Paikui, ya yang paling penting. Artinya apa? Kita dulu mengucapkan pada mama, papa, atau ama, ya ada selamat sama Imlek ya. Semoga berkah sehat sama mama dan damai bahagia, kita semua bisa sejahtera. Itu ya. Di dalam dharma itu hendaknya begitu. Baru kita capai secara Buddhis ya. Atau kita bisa salam bahagia di musim semi yang baru. Sudah. Semoga ya bertambah rezeki ya, orang tua kita sudah tua ya, rezeki kalau nggak kerja yang penting butuh sehat, nah, diberi kelancaran, nah, baru semoga rezekinya dan panjang usia, orang tua kita sehat, panjang usia serta umat kita penuhi. Namaskara adalah merupakan salah satu wujud dari berbakti, tetapi hingga saat ini masih sering dijumpai orang-orang yang khususnya agama Buddha memiliki pandangan yang keliru akan makna dari namaskara ini. Singkatnya, pelaksanaan namaskara yang terbaik adalah bisa kedua orang tua kita masih hidup, ya, tidak cincang saja hari Waisak, hari ulang tahun, perlu kita bernamaskara, perlu kita memohon maaf atas kesalahan kita. Itu yang paling penting. Ya, ada orang tua sih, aduh, emang gua udah mau meninggal dipayin. Itu orang biasanya itu jarang ketemu lah ya, itu tapi orang zaman dulu lah. Ya, kadang orang tua itu tidak mau, tapi itu jarang. Kalau saya dia pasti menerima, malah bersedih ya, memaafkan kesalahan kita. Dibandingkan kalau mereka sudah meninggal dunia, kita baru sibuk ya, nah, memberi persembahan yang berlebihan, bernamaskara, maka itu kita tidak mau bernamaskara, itu kurang pas. Jadi artinya suka matayata loke atau yata suka. Jadi penghormatan, kecintaan dan perawatan terhadap ayah dan ibu akan membawakan kebahagiaan. Ya, sudahkah nikaya 33. Jadi A, B, rasa bakti. Dan C, berdana paramita. Salah satu perbuatan luhur yang selalu terawal dianjurkan oleh Buddha Sakyamuni adalah berdana, beramal.
semampu kita, yang penting terus ikhlas, Pak Pamberi itu ya. Makna sesungguhnya dari berdana adalah meringankan, mengurangkan atau menghapuskan penderitaan orang lain, ya, yang tanpa adanya pamberi akan ini dan itu. Jadi prinsip dasar dari berdana adalah melepaskan, ya, perdana kemelekatan demi kebahagiaan semuanya, baik bagi diri sendiri maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan alangkah baiknya jika dimungkinkan kita bisa mampu menyantuni para ya orang kurang mampu di bulan Cincai ini, yang membantu sembako pada orang yang tidak mampu yang sangat membutuhkan. Ya, ini terjadi apa nih seperti corona ini, yang miskin itu sangat luar biasa ya, yang bisa kita lakukan salah satu. Ya, itu. Nah, Bapak Ibu, terus dan sebagainya lah. Berdana itu banyak ya. Korban bencana dan segalanya, kita mau melakukan vaksin ya, menganjurkan semua, membantu dan semuanya. Itu salah satunya ya, menyambut umur Imlek ini. Sebelum masukin hari Imlek, nanti pada hari Selasa yang kita rayakan, karena dengan berbuat demikian kita akan merasakan dua kebahagiaan, yaitu yang berturut-turut. Yang pertama adalah kebahagiaan karena menyambut hari raya Imlek, Tahun Imlek. Sedangkan yang kedua adalah kebahagiaan karena telah meringankan atau mengurangi beban derita orang-orang lain. Ya. Di Buddha menyatakan, bersabda, sungguh berbahagia kita telah melenyapkan noda batin. Di antara umat manusia yang bernoda batin. Di antara mereka yang penuh noda batin, kita hidup tanpa noda batin. Salah satu noda batin yang sudah seyogianya dikikis habis adalah kekikiran melalui dana dan perbuatan. Sebagai yang bisa kita lakukan. Itu salah satunya yang kami ada 3 tadi. Terus Bapak Ibu sekali lagi, memang sudah menjadi tradisi budaya kita orang Tionghoa ya, semenjak memang ribuan tahun melampau perayaan Xinjia tahun baru Imlek. Tentunya di tahun baru Imlek ini kita semua berharap agar kehidupan menjadi penuh semangat, ya, itu penuh semangat, tekad dan pengharapan yang baru harapan kita ya, baru untuk kehidupan yang lebih baik tentunya. Sukses. Lebih baik, lebih sukses, lebih makmur, sejahtera dan damai, rukun, harmonis dan bahagia di tahun yang baru. Tahun ini adalah macan, ya. Nah, dikenal sebagai raja dari semua hewan. Siang macan adalah simbol kekuatan, kepercayaan diri, keberanian, dan simbol kepahlawanan dalam memberantas kejahatan. Selain itu, siang macan air juga memiliki rasa percaya diri dan kemampuan belajar yang kuat. Sedangkan elemen air pada tahun macan merepresentasikan optimisme. Optimis atau kita. Hal ini berkaitan dengan fungsi air yang bisa membantu pertumbuhan dan perkembangan kehidupan. Itulah sebabnya. Menurut kalender Chinese, tahun macan air akan dipenuhi optimisme, keberuntungan, peluang positif, ya, dan kemakmuran. Nah, itu salah satunya. Terus, Wihara Buddha Warman Padang setiap tahun selalu mengadakan ya pemasang lampion atau Xinjia. Ya. Bicara penyalaan Tenglong yang diadakan di Wihara Buddha Warman yang cerita Xinjia tahun 2020. Karena Xinjia kan sudah begitu lama dirayakan ya, atau 2523 yang dilakukan umat Buddha khususnya pemuda Wihara Buddha Warman Padang merupakan salah satu cara memupuk kebajikan ya dengan berdana.
Dengan doa dan pengharapan semoga di tahun Harimau Air 4720-2573 semoga berkah kesehatan, keselamatan, kemakmuran, kesejahteraan, kedamaian, keharmonisan bagi kita semua dan semua makhluk di alam semesta ini. Ya. Nah, tentu ada cerita perlu saya sampaikan ya. Ini saya baca dari buku Masa-masa Terasi Memasang Lentera Merah Penglong ini. Umumnya setiap perayaan Imlek warga Tionghoa biasa menghiasi rumah atau wihara-wihara lenteng dengan lentera berwarna merah. Ya. Hiasan lentera ini akan menjadi bagian yang penting sebagai atribut yang melambangkan kesukacitaan. Namun di balik lentera merah yang berfungsi sebagai hiasan yang melambangkan kesukacitaan, di dalamnya terkandung makna perjuangan seorang relawan yang bernama Li Qizheng, ya, atau lebih dikenal dengan sebutan Sa Xingqing. Pada zaman dinasti Ming terdapat kelompok gerilyawan yang selalu menentang kelaziman para penguasa di zaman itu. Kelompok gerilyawan ini dipimpin oleh seorang ksatria yang bernama Li Qizheng. Ia dikenal oleh rakyat kecil sebagai seorang yang idealis dan pahlawan yang membela kepentingan rakyat banyak. Tetapi justru ia dicap sebagai perampok dan musuh yang paling berbahaya oleh pemerintah dan para hartawan. Karena Li Qizheng ini selalu merampok harta milik para pejabat yang korup, ya, yang kaya raya yang berlebihan, dan membagikannya kepada rakyat miskin. Ketika Li Qizheng beserta pasukannya hendak menyerang kota Kaifeng sebagai kota terbesar di zaman dinasti Ming, ia mempertimbangkan banyak hal. Salah satunya adalah bagaimana mengurangi jatuhnya korban yang tidak bersalah dalam aksi penyerbuan tersebut. Maka Li Qizheng berinisiatif untuk menyusup ke kota Kaifeng dengan menyamar sebagai pedagang beras. Penyamaran ini dimaksudkan untuk melihat situasi kota dan melakukan pemetaan terhadap tempat yang akan dijadikan sasaran. Setelah Li Qizheng mengetahui bahwa kota Kaifeng banyak dihuni oleh rakyat kecil yang tidak bersalah, ia segera menyebarkan berita dari mulut ke mulut pada rakyat kecil bahwa pasukan Li Qizheng Dasi King akan menyerbu kota Kaifeng. Dan untuk menghindari korban dari pihak yang tidak bersalah, ia menyarankan agar semua rakyat kecil di kota Kaifeng memasang lentera merah di depan rumahnya, baik siang maupun malam. Ya. Agar pasukan Dasi King mengetahui bahwa rumah yang berlentera merah adalah rumah milik rakyat kecil dan tidak akan dijarah. Berapa hari kemudian, sebelum pasukan Dasi King melakukan penyerangan, kota Kaifeng dilanda banjir badang yang sengaja diciptakan oleh pasukan kerajaan guna menghalau pasukan Dasi King. Tetapi justru banjir bandang menimbulkan banyak kesusahan dan kerugian bagi penduduk kota. Melihat situasi demikian, Li Qizheng beserta pasukannya segera memasuki kota dengan menggunakan perahu untuk menolong rakyat kecil. Jadi Li Qizheng beserta pasukannya dengan mudah mengenali siapa-siapa saja yang pantas diberi pertolongan dari lentera merah yang dibawanya. Nah, sejak itulah hingga kini untuk memperingati Li Qizheng Dasi King yang menyelamatkan rakyat kecil masyarakat Tionghoa biasanya mengantungkan lentera merah di depan rumah. Pada kesempatan khusus seperti ketika tahun baru Imlek, ya, itu salah satu ceritanya. Nah, jadi itu satu hiasan ya yang betul bagus dilihat dan di situ ditulis kata-kata ya, pasti kata-kata yang baik-baik bagus semua ya. Itu salah satu cerita lentera merah. Jadi yang dilakukan oleh semua wihara kelenteng memasang lentera merah. Sampian. Nah, Bapak Ibu, lalu jika kita bertanya, bagaimana memanai tahun baru Imlek?
Buddha selalu mengingatkan kita untuk senantiasa berubah kebaikan, salah karma. Ya, saya ulang kembali. Dalam Dhammapada saya 183, Buddha bersabda, janganlah berbuat jahat, banyaklah berbuat baik, ya, bersihkan batin dan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Nah, doa dan pengharapan tentunya harus diimbangi dengan mengkondisikan pikiran kita, ucapan kita, perbuatan kita untuk selalu melakukan hal-hal yang baik. Dan 1 tahun 2021 kita hendaknya merenung dan melakukan refleksi terhadap apa yang sudah dilakukan. Ya. Bagaimana dengan pikiran kita? Bagaimana dengan ucapan kita? Dan bagaimana dengan perbuatan kita? Apakah sudah sesuai dengan ajaran Buddha, Dharma, atau belum? Jika belum, tahun 2002 ini hendaknya kita bertekad untuk berubah. Ya, untuk berubah, berpikir, berucap, bertindak sesuai Buddha Dharma. Nah, Bapak Ibu, sudah sama yang terkasih dan Dharma. Mengapa sebagai umat Buddha kita harus melakukan introspeksi diri? Tentu saja dengan melakukan introspeksi diri akan memperkokoh kewaspadaan kita. Jadi kan kita bilang waspadalah, waspadalah. Nah, ya. Buddha dalam Dhammapada saya 21 bersabda, waspadaan adalah jalan menuju kekekalan. Kelengahan adalah jalan menuju kematian. Orang yang waspada tidak akan mati, tetapi orang yang lengah seperti orang yang sudah mati. Ya. Kewaspadaan yang terjaga dan kita kembangkan ini akan mendukung kita semua dalam mengondisikan pikiran kita, ucapan dan perbuatan pada hal-hal yang positif. Inilah yang harus dikembangkan. Manusia biasanya lebih fokus melihat hal-hal di luar dirinya. Bukan lebih baik melihat ke dalam diri. Buddha bersabda dalam Dhammapada Sukawagga, yaitu jangan memperhatikan kesalahan dan hal-hal yang telah dikerjakan atau belum dikerjakan oleh orang lain. Tetapi perhatikanlah apa yang telah dikerjakan dan apa yang belum dikerjakan oleh diri sendiri. Ya. Nah, introspeksi, refleksi dan evaluasi diri sangatlah penting dalam cara memaknai hari raya Imlek ini. Di tahun macan air 2022, tentunya semua orang mengharapkan kesuksesan. Ya. Buddha mengajarkan dalam Tiga Sutta bahwa ada 4 kunci dalam meraih kesuksesan, yaitu memiliki ketekunan, ya. Utana sampada. Utana berarti usaha atau memakai semangat. Sampada adalah memiliki. Orang yang memiliki semangat, usaha yang tinggi atau tekun dalam mengeluti pekerjaannya, dapat dipastikan ia akan menjadi orang yang sukses. Kedua, kemampuan atau menjaga araka sampada. Araka berarti melindungi atau menjaga. Sampada adalah memiliki. Harus dicatat bahwa memiliki kemampuan dalam menjaga kekayaan yang sudah diperoleh merupakan aspek penting dari kesuksesan. Ketiga, teman yang baik tentunya kalana mitata. Kalana mita adalah teman yang baik. Berteman dengan orang-orang yang baik akan memberikan banyak manfaat. Ia bergaul dengan orang-orang yang kokoh dalam moralitas, baik muda maupun tua, yang memiliki keyakinan, perilaku, termoral, kedermawanan, dan kebijaksanaan. Ya. Keempat, hidup seimbang. Penting hidup seimbang. Sama jivita. Jivita adalah hidup seimbang. Seimbang dalam arti tidak terlalu boros, dan juga tidak terlalu hemat. Ya, boros nggak boleh. Kalau hemat itu nggak boleh, jalan tengah. Ya, bukan di tengah jalan, kita mobil. Tengah itu seimbang kita. Kapan kita berdana harus berdana. Tenaga, ucapkan, pikiran semua. Ya, itu yang kita lakukan. Itu tepat sasaran. Ya. Orang dapat hidup seimbang berarti orang yang tahu perhitungan tentang pemasukan dan
pengeluaran. Pengeluaran harus diatur dengan tepat agar tidak melebihi pemasukan. Harus disaring. Mana kebutuhan dan mana keinginan. Kan gitu. Jadi harus disaring. Mana kebutuhan dan mana keinginan. Buddha bersabda dalam Dhammapada Lokawaga. Ayat 169 bahwa barang siapa yang hidup sesuai dengan Dharma, hidup bahagia. Ya. Jadi kehidupan umat manusia saat ini berada dalam kesulitan. Kita prihatin ya, sebagai tangga dikarenakan wabah COVID-19, kita membantu berdoa ya. Yang melanda bangsa kita, dunia maupun bangsa kita. Dan itu wabah penyakit lainnya melanda. Bencana alam dan kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Jadi melalui fenomena-fenomena yang terjadi tentunya jika lebih mendalam kita renungkan. Kita introspeksi diri kita masing-masing, masih banyak positif hal yang harus kita lakukan. Baik untuk diri sendiri, sekitar, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Tentunya apa yang sudah terjadi tahun 2021 menjadi pembelajaran berarti bagi kita untuk melakukan transformasi diri agar mampu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, Bapak Ibu dan Presiden Dharma. Buddha mengajarkan kepada kita semua berbuat baik akan memberikan manfaat besar, ya, dalam kehidupan kita. Buddha mengajarkan tentang dasa guna kriya satu. Inilah 10 cara perbuatan kebajikan ala Buddhis yang harus kita ketahui, pahami, dan praktekkan dalam kehidupan kita di tahun 2022 ini. Apa saja 10 perbuatan baik itu? Salah satu, berdana. Dana berarti beramal, memberi, membantu, menolong makhluk lain tanpa mengharapkan balasan dari mereka yang telah menerima dana kita. Dana dapat diberikan dalam bentuk materi, barang, non materi, sebagainya. Ya, sebenarnya itu kita ada punya artinya. Kita punya materi ya, tenaga, pikiran, ya, nah itu perlu kita bantu, ya. Dan kita berdoa, ya. Itu pertama. Kedua, itu kita tahu sila, ya, etika, budi pekerti, perilaku. Artinya hidup bersila, perbuatan, etika, moral yang harus kita jaga. Kedua. Ketiga, ya bawana lah. Kita ya dimanapun, kalau bisa setiap hari kita, setelah kita sembahyang, ya, akan lupa boleh, enggak apa-apa. Sembahyang kita kerja bakti, baru kita meditasi. Nah, meditasi baru kita berdoa. Itu penting. Meditasi untuk kontrol akan telepon hari ini, apa kita marah lah, kita meditasi pagi atau sore, malam mau tidur. 5 menit sedikit. Aduh, kenapa jadi buat marah-marah ya? Nah, kita bisa ngontrol, untuk sadar artinya. Ya, kalau kita meditasi, kerja bakti, kita dapat pelindungan. Ya, itu harapan saya. Itu harus Anda lakukan. Paling enggak kali 2 kali luangkan waktu. Kalau enggak kita nggak tahu apa yang kita lakukan, kita merasa apa kurang, salah itu ya. Kalau kita berparita, ya, kerja bakti, meditasi, sembahyang, doa, itulah membuat batin kita bisa lebih tenang, mengembangkan pikiran yang lebih baik, tuju pada satu objek yang meditasi. Apa yang cocok, satu kuning, satu umum untuk Anda panasati. Dan memperhatikan keluar masuk nafas. Yang dibuat dicadarin, ya, atau meditasi meta bawana, silakan. Ya, harus supaya kita Anda tahu teori meditasi tersebut, meditasi sama Romo yang ada di daerah Anda masing-masing. Ada pengalaman meditasi tentunya, ya. Itu bawana meditasi. Kedua, satu dana, kedua sila, ketiga bawana meditasi. Keempat, apajayana. Apajayana artinya berendah hati dan hormat, menghormat mereka yang lebih tua, yang pantas diberi hormat, gitu ya. Dengan berendah hati dan hormat, kelak akan terakhir dalam keluarga luhur. Sifat sombong adalah lawan dari sifat apajayana, itu merasa dirinya lebih hebat,
lebih pintar, lebih tinggi statusnya dari orang lain adalah sifat sombong. Harus kita kurangi. Melalui apa? Nah, melalui kita melatih diri itu, meditasi tadi, hidup sadar tadi. Supaya kita bisa kontrol sifat kita itu tadi ya. Kita ikut punya bakti, membaca Akti Parita, waktu lebih tenang dan suara saya. Anda buktikan kalau nggak bisa. Ya. Nah, itu yang keempat. Kelima, Wejawaca. Wejawaca artinya berbakti serta bersemangat dalam melakukan hal-hal yang patut dilakukan. Berbakti mengakibatkan seseorang memperoleh penghargaan dari masyarakat. Nah, dia berbakti, peduli, menghargai, kan gitu. Mohon maaf, cukup berbakti, apalagi pada keluarga orang tua kita, atau kita pasti itu sangat penting ya. Jadi berbakti itu ada 5 ya. 1, bakti pada orang tua, papa mama, berbakti kepada leluhur kita. 3, bakti kepada guru. Nah, yang didik kita. 4, bakti kepada diri anak. 5, bakti kepada bangsa dan negara kita. Gitu. Ya. Nah, itu salah satunya berbakti. 5, 6, bakti dana. Artinya suka membagi kebahagiaan terhadap orang lain. Kan gitu ya. Tidak kikir dan tidak mementingkan diri sendiri. Bakti dana juga berarti melaksanakan perbuatan baik atas nama keluarga. Penting ya, dalam keluarga itu berbakti dana perbuatan baik kita atas keluarga yang bagi kita yang telah meninggal dengan harapan nah, itu semoga mereka ikut berbahagia melihat kita berbuat kebaikan. Ya. Dalam melaksanakan hal ini berakibat selain dalam keadaan tidak kekurangan bahkan berlebihan dalam berbagai hal. Itu artinya ya bakti dana 6. Yang ketujuh, Patanumodana. Artinya apa? Bersimpati terhadap kebahagiaan orang lain. Tuh ya. Tidak merasa iri hati. Ini penting ini kita. Kita jangan hati ini kadang-kadang ada begitu. Apa itu mau iri hati sama orang? Ya. Enggak pikirin ya. Nah, dia cinta yang punya kita harus dukung dia lah. Yang penting bijak. Ya. Nah, kita nggak boleh iri hati ya sama orang lain. Dan artinya patamudana sama dengan mundita. Itu tadi ya. 8, Dhammawacana. Artinya mempelajari dan sering mendengarkan dharma. Ya. Itu. Kalau di Padang, Anda punya rombongan sama Sabtunya memberikan dharma kepada kita Anda semua, ya Anda harus mendukung, bersyukur juga ya. Itu ada rombongan yang bisa ceramah dharma. Penting. Berarti meditasi mendengarkan dharma. Itu baru seimbang. Ya, itu kerja bakti. Nah, itu lengkap jadi. Dharma itu penting kita dengar. Ya, sering dengan dharma akan menambah kebijaksanaan dan nanti jadi ngerti itu. 8 ya. 9, dharma di sana artinya menyebarkan atau menerangkan dharma. Bapak Ibu mana? Ya, tidak semua orang bisa menyebarkan menerangkan dharma ya. Nah, perilaku baik kita aja. Di Jatinegara diajak umat ikut sama-sama. Ada ceramah, ada buku sangat datang ikut, Anda mengajak teman-temannya, ya. Itu salah satu menyumbangkan dharma. Ya, karena Anda kan kita nggak mampu menyumbang dharma, memberikan dharma di sana. Mengajak itu sudah ada satu berbagikan. Jasa orang gara-gara Anda, orang ini jadi mengerti dharma. Mana ajak dia lah, penuh kesabaran, dia nggak mau ajak terus. Pas ada bantai datang, Anda ajak dia. Gitu. Dia punya masalah apa, kita bantu. Salahnya sama-sama ya. Nah, dibahas supaya dia bisa jadi lebih baik. Itu jadi penting tuh mendengarkan dharma ya, menyebarkan dharma, menerangkan dharma, menyebarkan atau mendengarkan dharma sesuai dengan bertambahnya kebijaksanaan kita nanti. Ya, jadi kita bisa jadi bahagia lah batin kita karena kita ngerti dharma kita. Bisa. Terakhir 10 itu yukama, artinya berpandangan hidup yang benar. Pandang hidup yang benar lahir dari pikiran yang benar. Pikiran yang benar adalah pikiran yang telah terbebas dari loba, dosa, moha. Serahkan kebencian, kebodohan. Itu harus kita ingat. Ya, berpengertian dan berpandang hidup yang benar berbuah dengan diperkuatnya keyakinan kita. Yakin. Ya, itu terakhir. Itu Bapak Ibu. Pada kesempatan yang sungguh berbahagia ini ya dengan penuh belas asih dan sukacita kami ya, mengucapkan tentunya
Selamat ya sama hari Imlek 47, Pak Imlek 20 atau 2573 di tahun 22. Ya. Apa yang kita harus ucapkan pertama? Nah, itu. Nah, di sini ada 6 yang perlu diucapkan. 1, ya, memang pertama itu memang harus kesehatan ya. Di sini malah fungsi baca itu artinya apa? Semoga banyak rezeki lah, ya. Semoga bertambah makmur. Itu ya, mau yang manusia kan gitu. Kedua apa? Sin hengkang, itu penting juga. Ya, nah, semoga badan sehat selalu, maunya kita. Butuh badan sehat, ya apa syaratnya? Kebersihan, ya. Pandemik masih belum selesai, kita perlu pakai masker, cuci tangan, makan vitamin, olahraga, minum air hangat, itu harus kita jaga. Ya, itu sin hengkang ya, semoga diberkahin oleh badan sehat selalu. 3 baru seni sinlung. Artinya apa? Semoga perdagangan semakin maju, ya. Nah, itu. 3 keempat baru sin yang singpu. Artinya apa? Semoga bertambah maju di tahun yang baru ini. Ya. Nah, terus kelima nyenyan uni. Artinya apa? Semoga setiap tahun ada kelebihan. Kan gitu ya. 6 baru kita wansurui terakhir. Semoga segalanya berjalan lancar sesuai harapan kita, ya. Tuh. Jadi Bapak Ibu, mari kita sambut tahun macan air ini dengan penuh rasa syukur, ya. Rasa syukur dan terima kasih atas keselamatan, ya, pencapaian dan hal yang positif yang sudah kita lakukan. Mari kita awali tahun macan air ini dengan melakukan introspeksi diri dengan penuh harapan agar tahun macan air 22 ini dapat kita lalui dengan baik, ya. Mari kita tingkatkan praktek moralitas, perbuatan baik, empati, berarti, simpatik, dan empati serta pikiran yang seimbang menuju kehidupan yang dinamis, selaras, dan seimbang. Nah, mari kita merenung dengan memaknai perjalanan kehidupan kita dengan bijaksana. Semoga pengharapan, doa, keinginan, dan cita-cita dapat tercapai. Semoga berkah dan lindungan Sang Hyang Adi Buddha, Sang Hyang Maha Esa, para Buddha, para Bodhisattva Mahatma, dan para dewa, pelindung Dharma, senantiasa menyertai kita semua. Semoga di tahun baru Imlek 1420, 2573, tahun 2002, berkah keberuntungan, kesehatan, ya, kedamaian, kesejahteraan, rezeki berlimpah dan kebahagiaan senantiasa kita peroleh. Ya, semoga pandemi COVID-19 segera berakhir. Bapak Ibu, saya akan memimpin doa, ya, untuk umat Buddha, ya, umat Indonesia dan umat Buddha kita wihara sudah Warna Padang, doa penyalaan tenglong ini, ya. Nah, semua bersikap anjali, Bapak Ibu, ya. Terpujilah Sang Hyang Buddha, Sang Hyang Maha Esa, Sang Sumber, di sanaan, terpujilah Sang Buddha, Kamagawa yang telah sempurna dan kebijaksanaan dan kasih sayang. Terpujilah para bodhisattva Mahatma yang penuh dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Semoga semua berkah ada pada Anda, semoga para dewa melindungi Anda dengan kekuatan pidana, semoga sejahtera ada pada Anda semua. Namo Sakyamuni Buddhaya, Namo Sakyamuni Buddhaya, Namo Sakyamuni Buddhaya. Ya, Namo baik saja Guru Budaya, Namo baik saja Guru Budaya, Namo baik saja Guru Budaya. Namo Bhagavate baik saja Guru Vaidurya Prabarajaya Tathagata Ahate Samya Sambodaya. Sadyata Om Baisaje Baisaja Samba. Namo Bhagavate Baisaja Guru Vaidurya Prabarajaya Tathagata Arhate Samya Sambodaya. Sadyata Om Baisaje Baisaja Sambogate Tua. Namo Bhagavate Baisaja Guru Vaidurya
Prabara Jaya Tata Gata Narhate Samya Sambuddha Adyata Om Baisaje Baisaje Baisaja Samugate Tuhan. Dengan sepenuh hati kami berdoa dan memuja. Semoga semua makhluk berbahagia, terbebas dari penderitaan, terbebas dari kesedihan, terbebas dari kesulitan, terbebas dari iri hati, terbebas dari kebencian dan permusuhan. Semua makhluk tiada saling menyakiti, baik secara fisik maupun mental. Semoga semua makhluk dapat mengembangkan cita kasih dan kasih sayang, rasa empati, serta persaudaraan. Semoga semua makhluk saling menyayangi, saling menghormati satu sama lain, saling membantu, saling menjaga, dan saling mengasihi. Semoga dengan diadakannya penyalaan Tenglong, Jiwara Buddha Warman, dalam rangka menyambut tahun baru Imlek 7420, 2573 tahun 2022, dapat memberikan energi positif yang baru, membangkitkan semangat kemajemukan, toleransi, kasih, saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. Kami sadar kemajemukan merupakan kekuatan bangsa, keberagaman merupakan kekayaan bangsa. Dalam semangat kemerdekaan ini, kami bertekad untuk menjaga dan merawat kemajemukan dan keberagaman ini demi persatuan dan kesatuan bangsa yang kuat. Semoga bangsa kami terhindar dari segala mara bahaya dan bencana yang tidak diinginkan. Semoga di tahun macan air 2022 dan seterusnya kerukunan hidup umat beragama di Indonesia pada umumnya dapat terus meningkat. Seluruh umat beragama bersatu padu di bawah Pancasila, bahu-membahu bersama pemerintah, serta mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian bagi bangsa Indonesia. Semoga kehidupan umat beragama semakin kondusif, bersatu dalam kebenekaan, keberagaman, tiada selisih paham. Saling menghargai dan menghormati dengan rasa, tiada permusuhan, tiada kekerasan, saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain. Semoga para pemimpin bangsa dan negara kami senantiasa memiliki kearifan, kekuatan, iman, kesehatan, kekuatan, keuletan, amanah, dan tabah, sehingga para wakil rakyat kami dapat menjalankan tugas dan kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya. Semoga dengan semangat tekad dan pengharapan yang baru untuk kehidupan yang lebih baik, lebih sukses, lebih makmur, sejahtera, damai, rukun, harmonis, dan bahagia di tahun yang baru. Semoga tahun baru Imlek 2022, tahun baru Imlek ini, yang kami rayakan ini, tahun 2022, berkah keberuntungan, kedamaian, kesejahteraan, rezeki berlimpah, dan kebahagiaan senantiasa kami peroleh. Semoga semua makhluk berbahagia. Adyata Om Gate Gate Paragate Parasanggate Bodhisattva Adyata Om Gate Gate Paragate Parasanggate Bodhisattva Adyata Om Gate Gate Paragate Parasanggate Bodhisattva sampai tata bawantu kita. Semoga selalu hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya Tasya. Ami. Toko.